اللهم صل على حبيب نبي الشفيع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Baik rekan-rekan MPS sekalian, pada malam hari ini kita bertemu lagi di Majelis Bentala Syuhada edisi ke-48 dan edisi pada hari ini edisi khusus ya, di bulan Januari ini mengangkat serial ekonomi Islam dan urusan ekonomi umat. Pada malam hari ini kita dibersamai sama Mas Taufik Komara Yuda, MDP. Beliau dosen muda ya, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. Pada malam hari ini MPS akan membawakan judul konfigurasi kebijakan sosial di Indonesia. Baik, tanpa berlama lagi mungkin langsung saya langsung ke Mas Yudo saja ya. Monggo Mas Yudo, kami persilakan. Ya. Terima kasih. Sebentar saya itu. Ya, sudah terlihat ya dan terdengar. Sampun Mas. Sampai. Wow. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyya wal anbiya Muhammadin wallahi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Pada kesempatan kali ini saya senang karena saya dapat kesempatan untuk mengisi diskusi malam ini ya. Yang memang ini saya juga mohon maaf banget karena ada kendala jaringan sehingga tadi tidak memungkinkan saya untuk on kamera begitu, dan juga tidak memungkinkan saya untuk bisa on presentasi karena nggak tahu tiba-tiba jaringannya ngedown. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman gitu. Jadi saya harus nyari burjo dulu dari ke depan, dan alhamdulillah dapat burjo dan saya bisa membersamai teman-teman malam hari ini gitu ya. Ya, tanpa berlama-lama saya akan mulai materi diskusi malam ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali dikabari itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan yang lalu ya, terkait materi dari diskusi kita, yaitu tentang konfigurasi kebijakan sosial di Indonesia. Tentu saya kaget awalnya gitu, wah ini kayaknya materinya cukup berat, karena mengingat tidak semua teman-teman di sini kan dari latar belakang pembangunan sosial dan juga tidak dari latar belakang sospol, sehingga saya sebetulnya agak khawatir apabila materinya kemudian tidak tersampaikan dengan baik, dan saya berharap semoga penjelasan saya malam ini bisa kemudian memberikan semacam informasi tambahan, semacam informasi baru bagi teman-teman gitu ya. Kalau saya boleh tahu, ini Mas Moderator, sebagian besar ini dari mana ya latar belakangnya? Dari Sospol kah, dari Agro, atau dari mana? Wah, campur ini Mas. Campur. Saya nggak tahu ini yang kenal aja ya Mas ya. Ini kayak Diki ini teman saya nih Mas. Diki siapa ya? Diki Fernandito Diki. Oh alah. Ya, salam buat Diki. Tadi kayak ada
Purwicaksana ya. Itu satu jurusan juga lah Mas. Sip, oke deh. Jos, makin banyak yang ikut. Oke ya, kalau kita ngomongin soal kebijakan sosial gitu, saya penasaran nih sama bro moderator nih, kira-kira kebijakan sosial itu apa ya gitu. Sebelum lanjut nih, Gimana menurut bayangan di luar menurut kelas bayang- ya, Mas? menurut bayanganmu apa dulu ya, supaya nanti saya tahu itu sejauh mana sih. Saya kira teman-teman udah ada basic knowledge soal kebijakan sosial itu sendiri. Mungkin ini ya Mas, normatifnya ya Mas. Nah, Seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah ya Mas. Jadi untuk sektor sosial terutama itu Mas. sektor sosial gitu ya. Ya benar, ini artinya sudah tepat ya. Ya kurang lebih kalau kita definisikan gitu, melihat literatur yang berkembang soal kebijakan sosial akan banyak menyinggung terkait dengan definisi tersebut, yaitu kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, tapi saya coba sedikit mereview gitu kan beberapa literatur yang terkait. Jadi kebijakan sosial itu dalam banyak hal itu disamakan juga dengan kebijakan perlindungan sosial begitu. Nah, jadi kalau teman-teman sering lihat di TV-TV, di media akan banyak gitu menyinggung terkait dengan perlindungan sosial. Jadi kalau dalam opini saya, kebijakan sosial itu akan sangat memiliki definisi yang serupa dengan perlindungan sosial. Nah, perlindungan sosial itu apa? Atau kebijakan sosial itu apa? Kalau saya mendefinisikan kebijakan sosial yang merupakan perlindungan sosial itu adalah skema yang diperuntukkan untuk mengelola risiko sosial. Nah, apa itu risiko sosial? Risiko sosial itu adalah semacam risiko-risiko yang timbul gitu kan akibat dari daily activity seseorang itu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dan itu kan risiko itu sangat banyak ya. Ada risiko yang bersifat permanen, ada juga risiko yang bersifat temporary. Sebentar, mohon maaf, saya coba untuk tampilin PPT deh supaya gampang. Terkait dengan, sambil saya lanjutkan ya. Ya, saya bisa lanjutkan. Kayak PPT-nya juga agak susah ditampilkan. Oke, nanti deh, semoga jaringannya membaik. Ya, tadi yang seperti sudah disampaikan, bahwa kebijakan sosial itu adalah kebijakan yang diperuntukkan untuk mengelola risiko sosial. Dan risiko sosial itu sendiri, seperti yang tadi saya belum sempat bahas ya, itu didefinisikan sebagai kurangnya resiliensi atau ketahanan yang mengakibatkan seseorang itu menjadi rentan terhadap konsekuensi negatif yang dihasilkan dari proses rasionalisasi cara produksi yang diatur oleh etika penguasaan kapital. Itu bahasa ribetnya. Tapi bahasa sederhananya tadi yang saya bilang, yaitu resiko-resiko itu semacam sesuatu konsekuensi yang timbul dari aktivitas manusia pada sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, risiko itu banyak hal. Misalkan kalau teman-teman bekerja, lalu teman-teman mengalami kecelakaan kerja, begitu kan? Atau teman-teman lagi mau pergi jalan-jalan gitu, terus teman-teman harus kecelakaan, dan akhirnya teman-teman kemudian menjadi sakit karena kecelakaan itu. Dan apa yang terjadi ketika sakit? Yang terjadi adalah kehilangan sebagian besar peluang teman-teman untuk mengekstrak penghasilan dari pasar kerja. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya ketika kebijakan sosial itu berusaha
meskipun teman-teman dalam keadaan yang sangat-sangat kontingensi, teman-teman tetap bisa dapat terus berproduksi, teman-teman dapat terus menjadi produktif. Jadi kalau kita bicara soal kebijakan sosial, sebetulnya kita bicara soal itu. Jadi menjaga status sosial warga negara agar warga negara kemudian tidak menjadi miskin apabila dia sakit, apabila dia terkena musibah, apabila dia kemudian menjadi artinya punya atau menjadi disabilitas karena sesuatu hal. Nah, itu yang disebut dengan resiko sosial. Dan sekali lagi, kebijakan sosial itu berupaya untuk meminimalisir hal, bukan mencegah terjadinya kemiskinan atau mencegah terjadinya penyakit, bukan ya, tapi mengelola agar resiko tersebut tidak kemudian menjadi semakin buruk. Nah, resiko itu dibagi dua, ada resiko sosial seperti yang saya sebutkan tadi dan resiko sosial baru. Nah, resiko sosial baru itu dipahami dalam dua pengertian. Pertama, sebagai situasi di mana individu menjadi rentan terhadap konsekuensi negatif yang berkaitan dengan proses deindustrialisasi, apa yang kita sebut dengan industrialisasi 4.0 ini, di mana pekerjaan menjadi nggak pasti, kan? Karena pekerjaan jadi nggak pasti, tentu resiko akan kehilangan pendapatan menjadi semakin besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus kebijakan sosial di resiko sosial baru. Karena zaman dulu kan nggak ada ibarat kata model-model pekerjaan yang kita anggap seperti misalkan flexible working gitu kan. Zaman dulu kan pekerjaan mungkin pekerjaan itu cenderung akan sangat sumber penghasilan itu akan lebih mudah dihasilkan ketimbang dalam resiko-resiko dalam keadaan, maksudnya dalam kondisi era 4.0 saat ini gitu. Itu menjadi sebuah persoalan tersendiri bagi tantangan kebijakan publik saat ini. Namun saya nggak akan lebih jauh ya, Mbak. Saya nggak mau bahas itu lebih jauh tentang resiko. Tapi yang saya tekankan adalah teman-teman dapat pesannya bahwa kebijakan sosial itu adalah kebijakan yang tadi saya bilang meminimalisir orang untuk kemudian tetap secure secara keuangan meskipun dia mengalami apa yang disebut dengan resiko tadi atau kerentanan. Nah, kalau kita sekarang membahas terkait dengan sejarah kemunculan kebijakan sosial itu sendiri ya. Nah, kalau kita lihat sebagian besar literatur yang berkembang, sebagian ahli itu berpendapat dan mereka sepakat ya bahwa legislasi kebijakan sosial modern itu muncul pertama kali di Eropa yang ditandai dengan diperkenalkannya apa yang kita sebut sebagai Elizabeth Law tahun 1601 di Inggris, dan itu berbentuk bantuan sosial ya, selektif berbantuan sosial. Yang maksudnya apa? Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi orang-orang, misalkan orang-orang dengan kemiskinan, disabilitas, lansia, tunawisma, dan kelompok masyarakat lainnya yang dianggap berhak atas bantuan sosial. Nah, skema bantuan semacam inilah yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Yang model kebijakan sosial kedua itu adalah asuransi sosial ya, seperti yang kita kenal ada BPJS, kerjaan dan BPJS kesehatan gitu. Yang pertama kali itu diperkenalkan di Jerman pada tahun 1880 pada masa pemerintahannya Kanselir Otto von Bismarck. Skema asuransi yang kemudian dikenal Bismarckian Insurance itu dirancang untuk mengatasi berbagai risiko-risiko sosial yang terkait dengan kecelakaan kerja dan kesehatan bagi pekerja industri saat itu ya. Nah, Jerman ini menarik juga ya. Kalau kita melihat membaca perkembangan sejarahnya itu hanya berselang kurang lebih 3 tahun setelah pertama kali diinisiasi antara 1883 dan 1889, Jerman itu memperkenalkan lagi tuh skema asuransi kesehatan serta asuransi hari tua dan disabilitas. Ini cepat ya. Nah, menariknya juga, ternyata model asuransi Jerman inilah yang kemudian diadopsi dengan cepat dan berkembang terus gitu menjadi prototipe bagi negara lain. Nah, saat itu termasuk ada Swiss, ada Austria, ada Prancis, dan saat ini difusinya itu terus berkembang ke seluruh dunia sampai hari ini. Dan itu bisa dipahami karena apa? Karena selama periode industrialisasi di Jerman pada tahun-tahun itu,
ada perkembangan pesat gitu dalam berbagai sektor ekonomi dan mendorong adanya migrasi urban ya, urbanisasi secara masif gitu. Dan situasi ini yang mendorong adanya polarisasi sosial yang ekstrim gitu dan memicu apa yang kita sebut sebagai radikalisme sosial yang saat itu menjadi ancaman serius ya bagi kalangan aristokrat gitu. Nah, faktor itulah kemudian yang menuntut negara agar semakin sensitif gitu terhadap perubahan-perubahan sosial itu melalui, dan mereka untuk meredam radikalisasi yang saat itu sangat-sangat masif di Jerman ya, karena terjadi inequality, terjadinya ketimpangan yang sangat besar antara urban dan rural, dan terutama saat itu gerakan kiri itu sangat masif gitu, gerakan kiri, sehingga yang terjadi adalah bagaimana pemerintah berpikir untuk meradikalisasi gerakan-gerakan kiri itu terutama di kalangan buruh. Nah, untuk itulah kemudian kebijakan sosial diperkenalkan untuk meredam itu. Jadi secara banyak literatur yang kemudian menyatakan bahwa kebijakan sosial saat itu ditujukan untuk mengurangi radikalisasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari sumber-sumber ekonomi. Dan dari sini kita jadi paham mengapa persebaran ide-ide kebijakan sosial ala Jerman ini dapat cepat diadopsi di negara-negara Eropa daratan lainnya dan negara berkembang saat ini gitu. Terutama Indonesia, ada Malaysia, juga ada Thailand dan Vietnam, karena negara-negara di Asia Tenggara itu juga baru mengalami industrialisasi. Sehingga ini menjadi instrumen yang efektif untuk kemudian menekan gejolak radikalisasi dari masyarakat pekerja. Dan generasi ketiga dari perkembangan kebijakan sosial itu adalah model universal yang dapat diklasifikasikan itu ke dalam dua jenis, yaitu pertama asuransi sosial universal dan yang kedua adalah bantuan sosial universal. Nah, yang pertama itu berkembang di Inggris sebagai instrumen untuk pemulihan krisis sekaligus kompensasi atas korban perang seperti itu, perang dunia kedua ya. Dan skema ini, asuransi ini dirancang oleh ekonom bernama William Beveridge. Dan dalam bukunya itu yang dulu berjudul dengan Social Insurance and Allied Services gitu. Buku ini kemudian dikenal sebagai Beveridge Report yang meletakkan dasar ide bagi arsitektur bangunan negara kesejahteraan Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Nah, ide utama yang ditawarkan dalam Beveridge Report ini adalah pentingnya asuransi sosial yang berorientasi pada penguatan integrasi sosial gitu dan mencakup hampir setiap kemungkinan resiko sosial yang menimpa seorang seumur hidup. Nah, jadi untuk membiayai program ini gitu, semua orang yang bekerja saat itu diwajibkan untuk membayar kontribusi mingguan dalam dana asuransi. Ya sebenarnya pada intinya model-model kebijakan sosial yang berkembang pada masa awal itu kemudian berkembang seperti apa yang kita lihat hari ini gitu. Ada bantuan sosial dalam artian cash transfer seperti BLT, ada juga bantuan dalam perlindungan sosial atau kebijakan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan sebagainya seperti itu. Lalu ada sebenarnya penelitian menarik, saya juga kemudian lagi riset banyak juga ya soal ini, soal politik sosial polisi gitu kan. Ada satu tulisan yang ditulis oleh Rasmussen gitu, dan penulisan namanya susah. Itu menunjukkan bahwa dulu tuh tahun 1917 ada namanya revolusi Bolshevik. Nah, revolusi ini dianggap sebagai ancaman bagi penguasa. Ini revolusi gerakan kiri. Mungkin di kini bisa cerita lebih banyak ini, dan mas yang dari Sospol nanti bisa membantu apa itu sih revolusi Bolshevik gitu. Nah, karena ada ancaman revolusi Bolshevik itu, kemudian perlunya kemudian memodifikasi gitu kan sistem kapitalisme Eropa menjadi lebih baik hati. Itu adalah jalan yang kemudian dipilih untuk menghindari para pemilik modal dari ancaman gerakan revolusioner gitu kan. Dan si Rasmussen ini menemukan fakta menarik juga bahwa negara-negara yang menghadapi ancaman revolusioner yang lebih tinggi seperti Norway, ada Swedia dan Denmark, mereka cenderung memperluas berbagai kebijakan sosial ke tingkat yang jauh lebih komprehensif dibanding mereka yang enggak gitu. Jadi di sini melihat bahwa kebijakan sosial itu sangat terkait dengan tekanan politik.
Jadi ketika negeri, jadi makanya diasumsikan bahwa semakin demokratisnya suatu negara, maka semakin demokratis, semakin juga kebijakan sosial itu semakin komprehensif layanan sosialnya. Nah, pada intinya kurang lebih secara garis besar seperti itu ya. Nah, dalam studi kebijakan sosial lebih lanjut, banyak juga ahli itu kemudian mendefinisikan kebijakan sosial itu kemudian difokuskan tidak hanya kemudian mengelola resiko sosial, tapi juga meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Dan ini ditemukan di negara-negara berkembang ya, di mana seperti Indonesia, seperti kita tahu misalnya ada kebijakan bantuan sosial bagi UMKM, ada PMPM mandiri. Yang tujuan dari program itu adalah tidak hanya kemudian mencegah orang menjadi miskin gitu, tapi bagaimana kemudian orang tersebut bisa memiliki status sosial ekonomi yang lebih layak, yang sama dengan kemudian status sosial pada umumnya. Nah, itu yang kemudian itu menjadi salah satu asal usul ya dari definisi kebijakan sosial. Nah, saya harap teman-teman ini bisa menangkap idenya gitu, soal apa itu kebijakan sosial dan bagaimana dia berkembang gitu kan. Nah, yang sekarang kemudian menjadi menarik kalau kita ngomongin soal konfigurasi gitu. Ketika kita pertama kita ngomongin soal kebijakan sosial itu apa. Nah, mungkin waktu kurang dari 15 menit mungkin sangat singkat ya bagi saya menjelaskan itu secara komprehensif, dan itu mungkin butuh waktu 2 jam, 3 jam, bahkan satu semester gitu, bisa menjelaskan itu. Tapi saya kira penjelasan saya tadi sudah cukup kemudian memberikan gambaran, meskipun masih complicated ya, karena sekali lagi saya berusaha untuk meringkas definisi yang besar itu ke dalam pembicaraan yang kurang dari 15 menit untuk ini. Nah, kalau kita ngomongin soal yang konfigurasi, itu kita artinya sederhananya ngomongin soal manajemen, welfare management. Bahasa lainnya itu kita ngomongin soal tata kelola. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kemudian kesejahteraan itu diformulasikan. Yang kedua, bagaimana kesejahteraan itu kemudian didistribusikan. Itu menjadi pertanyaan klasik daripada kalau kita ngomongin soal konfigurasi kesejahteraan sosial. Jadi, konfigurasi itu secara umum di Asia itu, di Indonesia khususnya ya, dan di Asia pada umumnya, itu konfigurasi kebijakan sosial kita termasuk dalam kategori produktivis. Itu tahun sekitar 1960 sampai sekitar tahun 2000. Artinya apa? Kebijakan sosial itu diperuntukkan secara eksklusif untuk para pekerja-pekerja di sektor produktif, yang dalam hal ini itu PNS, ada militer, ada juga pegawai-pegawai industri yang memang mereka bekerja di sektor formal. Nah, pertanyaan kemudian yang muncul adalah kenapa pada tahun-tahun 1960 sampai sekitar 90-an akhir kebijakan sosial kita itu merefleksikan kebijakan produktivis. Banyak juga kemudian literatur mengkaitkan secara politis, ini dikaitkan dengan seperti yang saya katakan tadi, sebagai basis dukungan untuk Orde Baru ya, kemudian seperti itu untuk kemudian pertanyaannya mengapa kemudian kemungkinan Orde Baru itu bisa bertahan dalam kurun waktu yang panjang. Salah satunya adalah tadi memanfaatkan memanfaatkan kebijakan sosial itu sebagai salah satu instrumen untuk menggalang dukungan. Dan itu kemudian terus dipertahankan sampai tahun 90. Dan akhirnya berbagai penelitian seperti baru-baru ini saya coba untuk literatur review, kebijakan sosial itulah yang berkontribusi sangat dalam mempertahankan kekuasaan New Order. Dan kebijakan sosial macam apa sih yang sebenarnya kemarin waktu itu tuh diperuntukkan bagi mereka gitu.
bagi para PNS gitu, bagi para pekerja. Yang pertama tuh ada kalau kita kenal namanya ini, apa namanya, ASKES, asuransi kesehatan. Ada juga jam sostek misalkan. Nah, dua hal inilah yang kemudian saat itu sangat dominan dalam pengelolaan Orde Baru. Yang itu sangat mensejahterakan kalangan-kalangan yang kemudian dianggap sebagai produktif itu. Nah, sementara untuk masyarakat di luar populasi itu, di luar populasi yang produktif, mereka itu didorong untuk kemudian menggantungkan kesejahteraannya pada pada keluarga atau komunitas. Jadi secara tradisional perlindungan sosial itu awalnya dikelola oleh oleh keluarga atau komunitas. Kalau kita mungkin tahu sebenarnya kata sistem gotong royong gitu kan di desa-desa. Nah itu semacam sistem perlindungan sosial. Jadi tanpa harus kemudian mengeluarkan effort dalam asuransi, mereka dapat perlindungan itu, gitu, perlindungan sosial. Dan dalam konteks modern, perlindungan sosial ini kemudian ditransformasikan di level negara. Karena apa? Terutama di urban ini penting dan ini menjadi pengalaman juga di negara barat karena keluarga atau komunitas kemudian menjadi renggang karena adanya perubahan model sifat pekerjaan dari yang agriculture kepada pekerjaan yang sifatnya lebih individual. Ini sangat mempengaruhi solidaritas mereka yang kemudian karena itulah kemudian memunculkan wacana yang menegaskan bahwa untuk terhindar dari risiko sosial itu menjadi tugas negara karena kemudian family dan komunitas nggak lagi cukup adekuat untuk menangani risiko sosial semacam itu. Sementara risiko sosial baru itu semakin tumbuh terutama dalam bidang kesehatan. Ya lanjut. Ini kameranya mati Mas ya? Oh iya ya, maaf. Biasa. Ya. Ya, sebentar. Nah, itu sekilas ya kalau kita ngomong konfigurasi. Nah, setelah krisis ekonomi tahun 98, kemudian konfigurasi itu berubah, tata kelolanya itu berubah. Artinya berubah karena apa? Jadi demokratisasi saat itu yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok kepentingan yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam kebijakan sosial itu menuntut haknya. Terutama juga saat krisis banyak orang menjadi miskin gitu karena adanya krisis ekonomi yang cukup parah. Dan karena itulah kemudian kebijakan sosial di Indonesia bertransformasi untuk bisa lebih inklusif dan menjangkau setiap kalangan agar setiap kalangan kemudian dapat kemudian terakomodasi dalam sistem kesejahteraan. Nah ini jadi kalau kita melihat krisis ekonomi tahun 98 itu menjadi titik balik yang sangat signifikan bagi konfigurasi atau tata kelola atau manajemen kesejahteraan di Indonesia yang lebih inklusif gitu. Tidak tersegmentasi atau tidak terfragmentasi pada populasi produktif, tapi setiap orang kemudian terakomodasi. Dan seperti yang saya mau coba tampilin PPT kayu dan jaringan sudah lumayan stabil. Sebenarnya saya mau tampilin ini tadi, tapi itu jaringannya nggak bisa-bisa, jadi saya juga akhirnya saya jadi banyak bicara aspek yang sejarahan dulu ya, baru masuk ke inti yang mau saya sampaikan. Kira-kira udah mulai ini belum? Udah bisa belum? Jelas belum? Udah jelas. Sip, alhamdulillah. Sip, taruh. Nah, di sini kita melihat ini PPT ini juga saya sempat saya tampilkan waktu juga seminar internasional di Korea waktu itu ya. Nah,
Oh, dari mana ya? Nah, dari sini. Kita melihat tahun 98, kalau teman-teman perhatikan, akibat dari krisis ekonomi, itu kemudian tahun 98 itu menjadi satu momentum di mana kemudian kemiskinan itu meningkat 2 kali lipat, seperti itu, kurang lebih datanya seperti itu. Dan pada tahun-tahun itu juga yang terjadi, ya kayak gini, era Soeharto mungkin dalam hal ini kemiskinan cukup turun ya secara signifikan. Karena dalam era-era itu dan juga negara-negara Asia pada umumnya, mereka memperlakukan apa yang disebut dengan, selain daripada kebijakan produktivis tadi ya, ada juga kebijakan-kebijakan industrialisasi secara masif. Jadi kalau secara teori begitu ya, tanpa ada intervensi apapun, industrialisasi itu kemudian dapat secara langsung menyerap tenaga kerja, dan yang terjadi setelah tenaga kerja terserap, kemiskinan mengurang. Ya memang ini teori ini sangat debatable, tapi data menunjukkan hal demikian, konsisten dengan argumen tersebut. Karena kalau kita lihat di sini ya, tahun sekitar 70 setelah adanya kudeta ya, tahun-tahun itu, kemiskinan kan meningkat banget ya. Saat itu karena inflasi 600% zaman era Soekarno, lalu menurun karena ada tahun-tahun ini terjadi industrialisasi yang sangat besar. Dan tren ini terjadi nggak cuma di Indonesia, tapi negara Asia Timur juga pada umumnya, ada Jepang, Korea, Singapura. Sampai akhirnya titik yang paling ini tahun, teman-teman bisa melihat di bagian yang ini nih, titik yang ini, sebelum krisis ekonomi itu kemiskinan sudah sangat jauh ya, tapi pas ada krisis itu langsung meningkat lagi, melonjak sampai titik ini. Nah, tahun 98 inilah kemudian reformasi yang terjadi karena kemudian pasar kerja tidak berfungsi gitu kan. Artinya kalau kita harus mengandalkan sistem, artinya kalau harus mengandalkan sistem pasar kerja itu nggak lagi mungkin karena ekonomi kolaps saat itu. Ekonomi kolaps, perusahaan company besar pada keluar dari Indonesia gitu, dan produktivitas menurun, maka untuk bisa terus menginjeksi atau mengejut ekonomi masyarakat, pemerintah Habibie juga bersama dibantu oleh World Bank dan IMF itu merumuskan apa yang disebut dengan social safety net atau jaring pengaman sosial. Nah, jaring pengaman sosial itulah yang kemudian yang bertujuan untuk apa? Untuk mereduksi kemiskinan yang saat itu meningkat 2 kali lipat. Ada apa aja sih sebenarnya program-program kebijakan sosial saat itu tahun 98 untuk mereduksi kemiskinan? Kurang lebih seperti ini. Ada OPK, apa yang disebut dengan Raskin. Jadi Raskin itu pertama kali di tahun-tahun Asia pas lagi ASEAN Financial Crisis ini. Lalu ada Healthcare Program for the Poor ya, JPKBK saat itu. Lalu ada juga semacam Educational Scholarship. Nah, ini cikal bakalnya program BOS nantinya, dan sekarang ada namanya KIP. Cikal bakalnya dari sini. Dan yang terakhir ada microcredit inisiatif gitu, ini semacam bantuan UMKM untuk tetap produktif karena pasar kerja kolaps, nggak mampu menyerap tenaga kerja. Yang terjadi adalah bagaimana kebijakan sosial itu ditujukan untuk agar masyarakat bisa menciptakan peluang-peluang pekerjaan baru dan bisa terus berwirausaha. Nah, inilah kemudian cikal bakalnya bantuan UMKM itu seperti ini. Nah, pada tahun-tahun ini konfigurasi kesejahteraan itu paling besar itu kemudian di level menggabungkan antara sistem perlindungan sosial berbasis negara dan perlindungan sosial berbasis komunitas. Karena saat itu kemudian yang kemudian masih berfungsi sistem perlindungan sosial itu adalah selain negara juga komunitas, seperti melalui skema gotong royong dan sebagainya, yang itu kemudian menjadi salah satu ibarat kata katup penyelamat Indonesia dari krisis. Dan kalau kita melihat krisis Yunani tahun 2008 itu Yunani ya, ini konteksnya Yunani itu beda lagi. Yunani kan negara yang sudah sangat individual, social protection itu sangat mengandalkan negara. Ketika tahun 2008 terjadi krisis, Yunani itu kolaps habis-habisan gitu. Sementara
sementara perlindungan sosial di level negara tidak lagi kemudian mampu memberikan asistensi bagi individu, tapi di sisi lain justru solidarity itu seperti gotong royong di Yunani udah nggak berlaku karena juga terkenal sebagai negara yang sangat individualis ya. Halo, Mas Yudo. Maaf, Mas, terputus, Mas. Baik, kita tunggu sebentar karena ada problem koneksi lagi dari Mas Yudo. Baik, Mas Yudo tadi agak terputus ya, Mas, bentar.
Sudah bisa masuk lagi, Mas? Ya udah ya. Tadi sampai mana ya? Waduh, gawat banget ya jaringannya. Sampai yang kemiskinan di tahun 99, Mas. Wah, Yang grafiknya tadi yang anjlok itu, Mas. anjlok, oke. Iya. Anjlok. Ya. Sama Sip. ini kameranya, Mas, di-on-kan lagi, Mas. Sip. Udah ya? Udah ya? Udah, Mas. Kalau koneksinya nggak ini, aku onin kamera, offin kamera. Nah, sampai grafik nih yang anjlok iya. Yang anjlok. Oke. Tadi pertanyaan kemudian muncul adalah apa sih upaya-upaya yang dilakukan pemerintah saat itu dalam mereduksi kemiskinan yang meningkat karena krisis gitu kan. Nah, ada beberapa, ini yang saya coba rangkum nih, ada beberapa perlindungan sosial. Yang pertama itu ada OPK itu kalau ini cikal bakalnya Raskin gitu ya. Ada juga ada healthcare gitu bagi masyarakat yang kemudian tereksklusi dari jaminan orang-orang yang kemudian tereksklusi akibat kemiskinan yang meningkat. Ada juga beasiswa pendidikan, ada juga semacam bantuan sosial UMKM. Nah, jadi ini kalau kita melihat bantuan sosial ini, beberapa kebijakan sosial ini hanya yang utama. Sementara kalau kita melihat kalau kita mereview lebih banyak, bantuan sosial di Indonesia itu sangat banyak, bahkan jumlahnya bisa kalau nggak salah sampai 52 jenis gitu. Dan yang sangat dan yang saya tampilkan di sini hanya yang main aja, yang utama aja. Nah, dari bantuan sosial yang banyak itu pertanyaan kemudian apakah kemudian ini bisa membalikkan membalikkan grafik kemiskinan itu agar menurun gitu. Nah, sebelum sampai situ saya juga perlu menyampaikan bahwa di tahun-tahun segini kita beruntung juga karena kita punya informal social protection yang dikelola oleh keluarga dan komunitas. Nah, keluarga dalam komunitas melalui skema gotong royongnya itu dapat kemudian menjadi jaring pengaman yang ampuh, yang ibarat kata bekerja sama dengan negara gitu untuk kemudian menyelamatkan orang-orang rentan ini akibat krisis. Negara melalui jaminan sosialnya melalui perlindungan sosialnya, sementara gotong royong ini kemudian menjadi atup ya. Dan seperti yang saya sampaikan baru, saya nggak tahu udah sampaikan atau belum, Yunani itu ini ibarat kata negara yang agak apes gitu. Di tahun 2008 itu ada krisis. Nah, sementara yang terjadi kalau krisis itu kan udah pasti otomatis ada perlindungan sosial di Yunani tidak kemudian mampu menjadi jaring pengaman sosial bagi setiap warga negaranya gitu kan. Sementara yang terjadi di level grassroots, di level society itu solidarity itu sudah melemah. Jadi Yunani itu kita kenal sebagai negara dengan tingkat individualistik yang sangat tinggi. Ya, jadi negara ini menjadi carut marut gitu, dan krisisnya ini belum sembuh sampai sekarang. Jadi meskipun telah ada upaya yang dilakukan negara melalui berbagai perlindungan sosial, tapi itu nggak cukup untuk kemudian mengcover permasalahan yang sedemikian pelik. Apalagi Yunani juga menjadi salah satu sentra bagi adanya refugi ya, yang akibat krisis dari Suriah itu kemudian naik. Mereka itu para refugi itu ke Yunani, itu menjadi beban tersendiri finansial bagi negara tersebut. Nah, kembali ke Indonesia, jadi betapa beruntungnya kita punya ini skema ini. Jadi, dan menariknya di kalangan Muslim juga kita punya skema zakat ya, skema zakat sedekah itu yang kemudian dikelola di masjid itu yang kemudian jadi lumayan menarik juga, menjadi jaring pengamannya efektif gitu bagi untuk mereduksi efek krisis. Jadi saya tulis dalam International Journal of Sociology and Social Policy. Jurnal ini mungkin sebenarnya sudah saya share gitu, bisa dibaca. Judulnya tentang Islamic Welfare Regime di Indonesia, Malaysia, sama Brunei Darussalam. Nanti bisa teman-teman baca sendiri ya soal ini. Dan kalau mau tahu lebih jauh, kita nanti bisa ikut. Saya mempersilahkan teman-teman untuk ikut kuliah saya di Social Policy.
tentu akan lebih detail ya bahasannya. Dan saya mohon maaf kalau mungkin penyampainya tidak kemudian komprehensif karena mengingat waktu ya. Nah, pertanyaan tadi kita kembali pertanyaan, apakah kemudian konfigurasi kesejahteraan yang disetting saat krisis itu mampu mereduksi kemiskinan di Indonesia? Iya, jawabannya. Iya banget gitu. Karena kalau kita melihat pertama apa? Ya ini ya. Kita mulai berangkat dari dulu, coba teman-teman perhatiin. Jadi sejak saya nggak punya data ini ya, 2005 ke bawah ini. Nah, anggaran social protection kita selalu meningkat sangat besar gitu. Peningkatannya signifikan gitu. Dalam rupiah gitu ya, dalam bilion. Meskipun kalau dibandingkan dengan GDP ya kita mungkin masih di bawah 2%. Tapi anggaran kita terus meningkat gitu, anggaran social protection. Dan ini yang kemudian disadari pemerintah bahwa social protection itu memang efektif bagi pemulihan krisis. Karena logika sederhananya seperti ini, teman-teman. Ketika krisis, daya beli orang itu kan meningkat. Menurun, ya toh. Krisis yang biasanya kita bisa beli permen atau beli ciki gitu dengan harga 10.000, dengan krisis kan kita jadi mikir-mikir mau beli ciki harga 10.000 kan, carinya paling nggak yang 3.000 aja lah. Artinya daya beli menurun gitu. Kalau daya belinya menurun, yang terjadi sektor produktif company itu yang kemudian nggak bisa berproduksi toh. Siapa yang mau beli makananku gitu, siapa mau beli barang-barangku kalau ekonomi krisis. Dan yang terjadi selanjutnya adalah penyerapan tenaga kerja juga menjadi rendah dan terjadi PHK karena produksi itu kemudian menurun, nggak bisa produksi, nggak ada income, nggak ada pendapatan perusahaan itu karena orang juga nggak bisa beli. Yang terjadi adalah PHK ujung-ujungnya. Nah, kalau PHK kemudian, social protection ini bertujuan apa? Bertujuan ketika negara ngasih bantuan ke warga negara, maka daya belinya meningkat. Karena daya beli meningkat, mereka bisa belanja. Karena bisa belanja, yang terjadi apa? Company kan terus berproduksi. Nah, ketika company berproduksi, mereka bisa kemudian menahan atau meminimalisir angka PHK. Dan itu yang terjadi saat COVID. Makanya kalau kita amati, kenapa bantuan sosial itu sangat masif saat COVID. Itu nggak semata-mata karena kemudian, ini sebagai sebuah hak sosial, nggak semata-mata soal itu gitu kan. Tapi ya soal tadi, bagaimana pemulihan ekonomi itu paling penting. Karena logikanya seperti itu. Dan logikanya kalau ekonomi kemudian terus bisa berjalan, maka pertumbuhan ekonomi terus tumbuh kan. Kalau pertumbuhan ekonomi terus tumbuh, yang terjadi ada apa? Penyerapan tenaga kerja itu semakin besar. Kalau penyerapan tenaga kerja semakin besar, apa yang terjadi lagi? Kemudian yang terjadi lagi, negara itu semakin prosper gitu, dan akhirnya negara kemudian bisa memberlakukan pajak. Nah, pajak inilah yang dalam negara-negara kayak negara-negara Skandinavia itu menjadi sektor andalan pemerintah untuk memberikan untuk membiayai jaminan sosial atau perlindungan sosial atau kebijakan sosial bagi warga negaranya dengan sangat ekstensif. Nah, sekarang di negara Skandinavia misalkan kita akan menemukan orang itu bahkan pendidikan tuh sampai kuliah gratis misalnya. Kalaupun bayar sangat minim. Kesehatan gratis itu sudah dari tahun 90-an. Nah, itu dari mana sih? Itu sumber dari pajak progresif. Di mana itu bisa sampai 60% dari penghasilan warga itu diambil untuk pajak gitu. Semakin kamu kaya, semakin teman-teman kaya, kalau teman-teman sebagai orang Denmark misalkan, Denmark atau Norway, semakin teman-teman kaya, maka negara akan semakin memajaki teman-teman dengan sangat tinggi. Makanya orang sana takut kaya, itu cerita dari teman yang sekarang lagi di Swedia, orang pada takut kaya dan takut dipalakin. Tapi mereka juga sebagian besar ketika disurvei ada opini publik itu, mereka menganggap bahwa ya nggak ada masalah, saya harus membayar pajak yang besar. Nah, ketika saya membayar pajak yang besar, ya yang terjadi itu saya mendapatkan kesejahteraan yang barangkali yang sangat komprehensif. Saya dapat pendidikan gratis, akses kesehatan gratis, dan itu sangat-sangat mereka rela untuk mengeluarkan itu. Sementara di Indonesia kan belum sampai pada tahap itu karena isu korupsi dan sebagainya. Nah, trust itulah yang kemudian dipelihara di negara-negara seperti Eropa Barat itu. Bahkan mereka indeks korupsinya kan paling rendah ya. Kalau nggak salah masuk dalam 5 besar ya. Top.
top 5 negara dengan indeks korupsi rendah, jadi kepercayaan publiknya tinggi. Dengan kepercayaan publiknya tinggi, mereka nggak ada masalah ditawarin pajak sebesar itu. Nah, efek dari banyaknya perlindungan sosial semacam ini dengan anggaran yang terus meningkat, ya betul. Kita melihat di sini, coba teman-teman melihat kursor saya, ini kemiskinan perlahan-lahan terus, tapi pasti menurun. Dan data terakhir saya dapat itu, ya ini banyak versi ya, tapi ya kemudian sudah menurun sangat signifikan, bahkan sudah sampai 9%. Dari sebelumnya itu sekitar berapa ini? Sekitar hampir 24 ya, sekitar. Nah, tapi pertanyaan kemudian meningkat, ketika poverty itu turun, pertanyaannya kenapa kok justru ketimpangan itu naik? Nah, itu jadi menarik ya. Jadi pertanyaan juga banyak scholar itu. Lucu juga, ketika poverty itu menurun karena ada perlindungan sosial yang banyak lagi, kok bisa poverty-nya tahu-tahu naik? Ketimpangannya kok bisa naik? Jawabannya gimana kira-kira? Gimana Mas Moderator? Mau jawab nggak? Saya minum dulu nih. Kenapa tuh bisa begitu? Coba jawab dong. Kok bisa sih? Kemiskinannya nurun habis krisis, tapi kok ketimpangannya malah naik? Ada ide nggak kenapa bisa begitu? Ya karena sederhananya terjadi steady income gitu di kalangan masyarakat menengah itu. Jadi ketika desentralisasi, gitu, orang yang sebelumnya punya power besar itu mereka akan semakin leluasa memanfaatkan power ekonomi itu untuk kemudian menguasai sumber daya yang ada. Sementara orang-orang yang baru kan pemain baru ini kemudian ya nggak secepat mereka gitu. Jadi logikanya seperti ini, startnya tuh beda. Gitu. Misalkan ini ada 2 orang sebelum krisis ini, yang satu si A ini punya katakanlah mereka punya powernya udah 70, orang yang si B ini powernya 40. Ketika krisis terjadi, power mereka berkurang sampai 10. Nah, artinya kan orang yang kaya ini, si A ini dari 70, kalau kurang 10 tetap aja mereka di 60, sementara orang yang tadi miskin, orang yang B itu dari 40, dia punya power kurang 30. Artinya sebelum krisis sampai sesudah krisis, power mereka tetap tinggian, tetap timpang gitu. Yang A tetap di A, yang A tetap di posisi sebelumnya di atas dengan berkurang 10 poin. Sementara yang B itu powernya menurun gitu, power mereka 10%, tapi tetap aja setelah krisis power si B ini angka 30, artinya tetap aja gitu, itu terjadi. Jadi menurut data statistik seperti itu yang terjadi. That's why kenapa kemudian meskipun poverty-nya itu meskipun banyak kelas menengah baru di Indonesia, karena perlindungan sosial ini Indonesia dianggap sukses dalam mengatasi kemiskinan, tapi inequality tetap tinggi. Dan ini kan jadi PR tetap. Seperti yang saya sampaikan, inequality itu punya implikasi besar bagi adanya radikalisasi sosial, atau kita sebut dengan kecemburuan sosial sangat besar. Inequality dalam banyak studi itu kemudian menghasilkan apa yang kita sebut sebagai kriminalitas itu signifikan. Jadi dalam studi statistik di beberapa negara itu bahwa hubungan antara inequality dan radikalisasi dan juga adanya semacam konflik sosial itu semakin besar, terutama kriminalitas. Dan ini juga dikonfirmasi untuk saya oleh salah satu, kalau teman-teman dari Sosto namanya Mbak Kiki ya, itu dari AI, itu dia meneliti soal antara adanya ketimpangan di Jogja itu dengan adanya berbagai radikalisasi kelompok sosial, dan hasilnya signifikan. Itu masuk Kompas gitu. Jadi kurang lebih analoginya kayak gitu. That's why sekarang PR di Indonesia, PR kebijakan sosial itu nggak lagi sekedar ngurangin poverty, karena udah habis nih, poverty itu udah dianggap sudah teratasi dengan perlindungan sosial dan sebagainya. Tapi bagaimana kebijakan sosial di Indonesia itu diarahkan untuk bisa mengurangi
economic inequality. Nah, setelah habis ini saya mau menjelaskan potret inequality di Indonesia, gitu ya, dengan menggunakan basis data. Jadi paham ya, sekali lagi, coba ringkas kenapa kemudian poverty reduction turun, poverty reduction itu berhasil, gitu, sehingga poverty rate itu turun, tapi kenapa ketimpangan itu semakin meningkat? Karena seperti yang sudah saya contohkan, posisi orang yang sebelumnya kaya ketika krisis hanya imbas dari krisis itu tidak kemudian menjadikan mereka berada di bawah. Nah, setelah krisis mereka kemudian punya mereka start lagi untuk bisa terus mengakumulasi kapital. Sementara orang-orang yang baru kaya ini kan startnya beda. Startnya itu orang-orang yang KB atau kita bilang kelas menengah baru. Mereka ini baru mulai bisa kemudian mengekstrak sumber daya itu kan ketika krisis malah. Setelah krisis, terutama PMM mandiri itu ya, mulai UMKM itu kan mereka pemain-pemain baru. Nah, jelas aja. Ketika katakanlah sumber daya itu 100%, sebelumnya 40% bahkan sampai 80% sudah dikuasai oleh pemain-pemain lama. Mau nggak mau kan pemain baru cuma bisa punya jatah 20%. Nah, jatah 20% ini yang mengapa kemudian nggak nutut gitu, nggak kejar. Nah, ini kurang lebih inequality Indonesia dalam konteks global. Indonesia itu nomor 5. Ya. Indonesia itu sebagai masuk dalam kelompok 5 negara dengan negara yang paling nggak equal di dunia. Dan kita di sini melihat data ini dari sumbernya Oxfam. Saya coba mengekstrak gitu. Di Indonesia itu kemudian yang terjadi adalah ini mengapa terjadi politik yang tinggi karena di sektor finance kita melihat ini mereka ini ada namanya politik cronyism. Terutama mereka itu yang pemain-pemain lama itu mereka menguasai sektor finansial. Jadi sektor finansial ini dikuasai oleh mereka-mereka yang memang memiliki power sebelumnya, kekuatan oligarki. Dan nanti Diki bisa jelasin oligarki itu apa sih? Gitu. Panjang jelasinnya soalnya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini inequality tadi kan secara ekonomi. Nah, sekarang secara knowledge, gitu. Masalah iliterasi. Ini bukan iliterasi tapi literasi. Nah, di sini kita bisa melihat betapa ketimpangan kita dalam pendidikan itu sangat tinggi. Terutama di Papua, masalah iliterasi, tidak melek literasi itu sangat tinggi di Papua. Sampai hampir menyentuh angka 33%-an ya. Nah, bandingkan dengan Jakarta misalnya. Saya dulu sekolah jauh banget kan. Yang kedua terbesar itu di Nusa Tenggara. Jadi setelah krisis itu masih tahun sekitar 2017 itu masih segini. Kita bisa melihat mengapa kemudian inequality ekonomi itu sangat besar ya, logikanya karena penguasaan knowledge juga masih terkonsentrasi pada beberapa orang. Nah, sehingga di sini diperlukan apanya. Jadi kalau untuk kita kemudian memfokuskan perlindungan sosial itu kebijakan sosial itu juga diutamakan di sektor ini knowledge diffusion. Jadi harus bisa kemudian memberikan knowledge itu secara menyeluruh sehingga setiap orang punya kapasitas dan sumber daya yang nyaris setara sehingga mereka bisa mengejar peluang-peluang ekonomi. Nah, di Indonesia sedihnya itu kayak gini. Sektor terbesar itu sektor manufaktur yang sekarang sama agraris masih. Sementara sektor jasa ini sudah mulai meningkat sih. Nah, pendidikan kita itu banyak kan kalau kita ngelihat itu nggak match gitu loh. Dibandingkan dengan Korea misalkan. Korea itu sudah hampir 80% di sektor jasa. Pendidikan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka sektor jasa. Sehingga pendidikan mereka kemudian berimplikasi dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal. Nah, di Indonesia ini nggak begitu. Makanya banyak lulusan pengangguran S1 misalkan. S1 banyak yang nganggur ya sebenarnya itu.
permasalahannya. Karena mostly sektor ekonomi kita itu masih di manufaktur dan agriculture. Sementara sektor jasa itu kan baru-baru ini ya. Nah, ini yang menjadi persoalan juga. Bagaimana kemudian investigasi kita bisa menyelesaikan dengan ini supaya tidak terjadi. Karena bagaimanapun pengangguran ini kan punya kontribusi besar juga dalam konteks memperlebar inequality itu kan. Nah, yang lain soal inequality adalah soal kita ngomongin soal salah satu kontributor dalam penyumbang equality itu adalah soal out of market. Jadi meskipun kita melihat telah ada upaya yang signifikan pemerintah dalam memberikan semacam bantuan sosial, juga perlindungan sosial, ada juga macam-macam bentuk kebijakan sosial itu yang besar itu. Kemudian kalau kita melihat biaya kesehatan itu sebagian besar masih tinggi gitu, yang dikeluarkan oleh orang Indonesia dibandingkan negara-negara East Asia pada umumnya, negara Asia Timur pada umumnya. Dan kita bisa membayangkan yang harusnya mereka kemudian ketika sakit mereka nggak harus mengeluarkan biaya besar karena udah ada di JKN gitu, tapi pada faktanya nggak begitu. Jadi jaminan sosial kita belum punya implikasi yang besar dalam mereduksi out of pocket ini di Indonesia yang masih sangat tinggi. Nah, ini tentu pengeluaran biaya kesehatan yang besar ini kemudian juga punya kontribusi dalam konteks inequality itu sendiri. Terutama bagi orang-orang yang di rural area gitu. Karena mereka untuk mobile dari satu wilayah ini membutuhkan biaya yang tinggi. Berbeda dengan di kota, barangkali kalau misalkan saya mau cerita di Jakarta. Saya berani yakin 100% di Jakarta sama Jogja kalau kita mau berobat biaya dari rumah ke rumah sakit itu murah di Jakarta. Jakarta kita punya teknologi namanya ada Jaklingko gitu. Jadi angkot itu gratis gitu. Dan terutama juga di Jakarta gitu kan. Misalkan saya nggak tahu ya, ini isi saya yang bilang kalau ini pengalaman istri saya aja. Jadi saya bilang kalau di Jakarta untuk transportasi online itu semakin banyak diskon gitu. Karena permintaannya penggunanya banyak di Jakarta, sementara di Jogja hanya sedikit kemudian yang memberikan diskon gitu ya. Jadi diskon ini nggak merata, terkonsentrasi di Jakarta. Jadi meskipun menggunakan transportasi online pun biaya mobile itu masih besaran di Jogja, begitu. Nah, tapi mungkin itu terlalu jauh ya. Tapi kita kembali ke soal ini out of pocket. Jadi mengapa kemudian out of pocket payment kita di Indonesia itu besar? Karena apa? Infrastruktur pendukungnya untuk mobilitas kita itu juga sangat-sangat minim gitu. Sehingga mereka yang di kota kecil, kota besar, mereka cenderung mereka dapat mengelola biaya yang lebih baik. Mereka punya akses yang lebih dekat dengan fasilitas kesehatan. Gitu. Dari segi biaya transportasi ya, belum dari segi biaya pengobatan dan sebagainya dan lain-lain. Terutama juga kita memang di Indonesia ini kan juga kita BPJS ini belum punya sistem yang komprehensif gitu untuk mengobati penyakit. Terutama resiko-resiko penyakit yang diakibatkan oleh resiko-resiko disabilitas. Yang itu membutuhkan biaya tinggi dan belum cover. Nah, pertanyaannya sekarang inequality juga terjadi di kalangan antar kelompok grup antara mereka yang tidak disabel dengan mereka yang disabel. Nah, mereka yang disabel ini cenderung mengeluarkan out of pocket payment lebih besar dari mereka yang tidak disabel itu. Karena apa ya? Karena mobilitas itu yang semakin tinggi. Nah, untuk soal disabel ini, Jakarta dan Jogja ini menjadi salah dua kota yang sudah berusaha untuk mereduksi biaya out of pocket payment ini. Jadi, kalau Jogja itu kita ada namanya istilah jam khusus, istilah khusus. Jadi, para disabel ini dapat dengan mudah mobile, itu biaya transportasi termasuk biaya pendukung yang ditanggung oleh pemerintah Jogja. Dan sudah banyak juga penelitian yang membahas soal ini. Seperti itu. Ini menjadi satu gambaran. Jadi pada intinya pesan saya untuk masalah out of pocket payment ini menjadi salah satu gambaran betapa dari orang Indonesia itu masih mengeluarkan biaya kesejahteraan itu masih tinggi yang keluar dari dompetnya sendiri. Nah, pertanyaan kemudian kalau begitu kan akan tergantung siapa yang kemudian punya ekonomi lebih bagus dan mereka akan
mereka nggak ada masalah dengan ini dan mereka mendapatkan akses yang bagus gitu, lebih baik secara pelayanan kesehatan. Mereka yang kemudian enggak, mereka yang termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka cenderung ya akan kemudian mengalami itu apa yang disebut dengan, saya lupa istilah bahasa Inggrisnya, tapi kalau nggak salah ya kalau saya bacain itu ya ibarat kata punya pelayanan yang tidak lebih bagus lah dari mereka yang punya kelebihan sumber daya ini. Mana lagi ya? Nah, untuk itulah kemudian sebetulnya ada wacana untuk kemudian mengintensifikasikan kembali bantuan sosial itu di kalangan masyarakat, terutama pasca krisis ini. Jadi sekarang apa yang kemudian adalah PR yang kemudian muncul adalah bantuan sosial itu kemudian kalau bisa disertifikasi, lebih beragam, nggak cuma kemudian menjadikan orang itu kemudian bisa secure secara hidup layak, tapi juga bisa kemudian mereduksi biaya-biaya tersebut, biaya-biaya yang seperti ini. Gitu. Nah, saya sekarang berpindah kepada efek bantuan sosial gitu bagi human welfare. Nah, ini adalah hasil literatur review saya terhadap beberapa literatur terbaru terkait dengan bagaimana efek bantuan sosial itu dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Sejauh ini kita punya stigma atau punya mitos gitu loh, bahwa bantuan sosial gitu itu kemudian menjadikan orang itu malas, nggak mau bekerja. Tapi fakta di lapangan ternyata nggak begitu gitu. Misalkan saya ada literatur dari Besner et al. Ini tahun 2018, setelah mereka melakukan uji statistik, mereka menyatakan bahwa cash transfer, City to cash transfer gitu, bantuan semacam BLT itu tidak secara signifikan menjadikan individu itu berhenti atau menarik diri dari pekerjaan gitu. Karena lagi-lagi bantuan sosial itu tidak kemudian menjadikan orang kaya gitu, tapi menjadikan orang itu punya pendapatan yang kurang lebih secure. Dengan dia secure, dia bisa meningkatkan produktivitasnya gitu, lebih merasa aman. Yang kedua, efek bantuan sosial itu di Meksiko dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa penerima bantuan tunai itu ternyata justru lebih giat mencari kerja loh, dan lebih sukses gitu mendapatkan pekerjaan dibanding mereka yang nggak menerima bantuan sosial. Karena dengan adanya bantuan sosial gitu, mereka kemudian apa yang terjadi? Dengan mereka menerima bantuan sosial, mereka punya waktu lebih besar gitu. Kemudian untuk bisa punya modal yang lebih besar gitu, untuk mereka kemudian mengakses kredit dari bank misalkan, seperti yang ditemukan di Somalia juga gitu kan. Meningkatkan peluang mereka ke akses pekerjaan lebih baik, terutama tadi mereduksi biaya-biaya out of pocket tadi gitu kan. Nah, paling enggak di Somalia ini ada penelitian menarik juga menurut Satriana juga ini. Jadi mereka di Somalia mereka punya, dengan mereka dapat bantuan sosial, mereka kemudian bisa juga dapat mereka bisa membeli baju bagus buat interview kerja. Ini kan kemudian dilihat, oh ya ternyata dia niat gitu sama pemberi kerjanya, maka peluang pekerjaan itu bisa lebih besar. Nah, ini penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Saya bisa share kalau mau papernya ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi menjadi salah satu wacana gitu di Indonesia itu untuk kemudian segera mengimplementasikan apa yang kita sebut sebagai universal basic income. Gitu. Jadi sebagaimana yang saya ceritakan tadi, bahwa bantuan sosial itu kan atau dalam bentuk cash transfer itu tidak serta-merta membuat orang kemudian jadi malas kerja. Karena sifat bantuan sosial itu lagi-lagi tidak menjadikan orang itu kaya gitu. Mereka tetap harus bekerja gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian supaya memaksimalkan efek dari bantuan sosial itu sendiri, supaya untuk meminimalisir efek dari moral hazard dari penyalahgunaan bantuan sosial itu sendiri, beberapa
beberapa negara menggabungkan bantuan sosial itu dengan apa yang disebut sebagai pelatihan kerja dan penempatan kerja. Dan kartu prakerja di Indonesia kemudian mengikuti tren itu. Jadi tidak hanya kemudian menjadikan penerima manfaat itu menerima sebagai pasien gitu loh, sebagai orang yang menerima saja, tapi juga mereka didorong untuk kemudian mampu produktif. Dan ini yang kemudian diupayakan di negara-negara berkembang sekarang pada umumnya juga. Dan belajar dari krisis ekonomi, saya coba izin matiin kamera karena udah kayaknya ada ancaman gangguan sinyal. Nah, sebentar saya coba cari ini dulu. Ya, sekali lagi di negara-negara maju gitu, dan juga diikuti sekarang beberapa negara berkembang. Dan berkembang itu bantuan sosial dengan model syarat harus mereka kemudian mengikuti interview pekerjaan dan pelatihan ini menjadi sebuah semakin populer, terutama pasca krisis ekonomi sekarang ya, selama pandemi. Banyak negara di seluruh dunia juga kemudian menyelenggarakan hal itu, karena mereka karena bantuan semacam itu tidak hanya kemudian menyelamatkan daya beli, tapi juga kemudian menjadikan orang itu punya motivasi, punya membuka wawasan, punya peluang. Namun masalahnya dalam kartu prakerja adalah efek ini, gitu kan, efek ketika mereka setelah pelatihan mereka nggak tentu kemudian begitu saja mereka bisa terserap ke pasar kerja. Ada beberapa hal karena nggak ada jaminan gitu. Nah, maka dari itulah kemudian harus ada fitur di mana setelah melakukan pelatihan, pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk menempatkan mereka ini beneficiaries, penerima manfaat untuk bisa dapat bekerja dengan layak. Nah, ini menjadi PR kita bersama terkait dengan masa depan konfigurasi kesejahteraan di Indonesia yang sekarang mengarah pada apa yang kita sebut sebagai active labor market policy. Jadi bantuan sosial ke depan kemudian tidak lagi dikondisikan dalam bentuk yang kemudian menjadikan masyarakat sebagai pasien, gitu, sebagai penerima, namun juga ada requirement yang kemudian menjadikan masyarakat itu lebih sadar terkait dengan pentingnya produktivitas. Ya. Dan tapi saya kira tanpa juga harus ada requirement seperti itu, bantuan sosial pun menurut berbagai studi tidak kemudian menjadikan masyarakat itu demotivasi kerja, tapi justru sebaliknya, efek sebaliknya. Karena mereka lebih secure, mereka punya akses terhadap berbagai sumber daya ekonomi dan kredit gitu ya. Dari situ mereka kemudian bisa mengakses misalkan bantuan kredit usaha gitu. Dan para kreditur yang mereka ini kemudian menjadikan bantuan sosial itu menjadi sebuah jaminan bahwa mereka punya keuangan yang stabil pada manfaatnya. Dan terbukti di beberapa negara aja efek daripada bantuan sosial itu meningkatkan kesejahteraan mereka karena kemiskinan berkurang. Dan pun dalam konteks health dan education, bantuan sosial semacam itu juga kemudian digunakan mostly untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi hanya sedikit kasus sebetulnya ditemukan bahwa bantuan sosial itu justru dialihkan untuk biaya-biaya untuk hal-hal yang tidak produktif, seperti misalkan rokok atau alkohol. Kalaupun memang iya itu ada memang, tapi tidak banyak. Artinya kan kalau kita bicara soal maintenance sample gitu kan, ketika ada 1 atau 3 kasus gitu kan, atau ada 2 kasus sampai 3 kasus, belum tentu merepresentasikan kegagalan gitu, dari bantuan sosial. Yang terjadi saat ini adalah bahwa menurut berbagai studi bantuan sosial itu tidak serta-merta kemudian menjadikan mereka konsumtif, tapi sebaliknya. Jadi mungkin itu ya kalau saya ngomong soal konfigurasi itu kita akan bicara banyak soal hal yang tadi. Dan sebagai penutup dari presentasi saya itu, saya ingin mencoba kemudian menarik benang merah gitu ya dari diskusi kita kali ini.
Ya, setelah kita diskusi panjang dan ngalor ngidul ya soal terkait dengan apa itu kebijakan sosial, lalu bagaimana konfigurasi kebijakan sosial di Indonesia yang berkembang dari produktivis ke sekarang lebih inklusif, dan ternyata perkembangan kebijakan sosial di Indonesia sangat terkait dengan krisis ekonomi. Jadi tanpa adanya krisis, bisa dibilang mungkin banyak ahli yang bercandaan guyonan seperti kalau nggak ada krisis itu nggak mungkin tuh ada kebijakan sosial semacam itu gitu. Jadi krisis bagaimanapun ada hikmah di balik krisis. Itu menjadikan negara kita kemudian semakin komprehensif dalam konteks kesejahteraan. Dan kita tahu bahwa kini ya bahkan di seluruh dunia termasuk Eropa dan Asia Timur kita dihadapkan dengan resiko sosial baru ya, dan bahkan lebih mungkin beragam. Dan setelah krisis terutama pandemi ini gitu kan, kita juga menghadapi situasi yang tidak kalah penting, yaitu masalah demografi yang juga semakin memprihatinkan, seperti populasi yang menua, mulai menuju adanya hancurnya keluarga komunitas, sehingga yang terjadi adalah individualisasi, adanya peningkatan pekerjaan migran, gitu kan, dan meningkatnya konflik sosial. Nah, semua ini kemudian membawa kita pada apa yang disebut dengan satu kondisi absolut, yaitu kerentanan baru. Nah, inilah fase yang kalau kita para sosiolog ini disebut sebagai risk society, menurut Ulrich Beck. Fase yang menggambarkan transformasi resiko yang kini berubah menjadi tidak terkendali. Nah, sementara resiko-resiko lama itu belum sepenuhnya berkurang, tapi resiko baru yang tidak memiliki penyebab langsung muncul dengan tidak ada cara yang jelas atau mudah untuk meminimalisir efeknya, ini juga sudah semakin muncul. Dan ini direkomendasi dalam masuk kesehatan. Ketika misalkan penyakit menular masih ada, tapi penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes sudah mulai juga yang membutuhkan biaya tinggi sudah mulai merebak. Dan kondisi ini menjadikan kebijakan sosial yang sudah mapan ini nggak lagi sesuai dengan jenis risiko yang sangat berbeda dari masa lalu. Gitu. Dan ke depan gitu akan sangat dimungkinkan gitu akan ada periode di mana kebijakan sosial yang awalnya itu didesain untuk menciptakan kesetaraan, bisa jadi akan bergeser untuk menjadi instrumen untuk misi penyelamatan semata gitu. Artinya akan ada prioritas yang harus diselamatkan dengan mempertimbangkan siapa-siapa yang paling berisiko. Dan tentu ini menjadi situasi yang nggak mudah. Dan dengan ada narasi ini gitu, pertanyaan saya yang kemudian muncul, mungkinkah ide-ide inklusif, universalism itu di sekitar 10 tahun sampai 20 tahun akan ditarik kembali gitu dari opsi kebijakan sosial kita di masa kini. Nah, pada akhirnya saya harus menyampaikan bahwa ketika kita berpikir akan ada masa di mana risiko tidak lagi melekat pada pembagian kelas-kelas sosial, itu kan mungkinkah gitu tiap-tiap negara akan menarik kembali batas-batas imajiner negaranya dan bahkan membuka peluang bagi terciptanya redistribusi global yang lebih masif gitu. Wait and see, realitas itu masih terbuka lebar dan masih ada kesempatan untuk berubah. Dan yang akhir kata gitu, saya perlu menyampaikan bahwa apa yang diketengahkan dalam diskusi kali ini itu hanya kemudian sebuah diskusi-diskusi umum yang kemudian berkembang dalam riset kebijakan sosial yang ada, dan terutama saya harap setelah diskusi ini mungkin banyak yang tertarik dengan isu-isu ini, monggo kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Dan berikut juga saya mungkin perlu juga sebelum saya menutup diskusi, saya ingin menunjukkan beberapa tulisan saya yang mungkin bisa menjadi referensi ke depan gitu. Sebentar terkait dengan hal ini. Sebentar, maaf. Nah, mana ya? Jurnal saya yang ditulis bersama salah satu profesor di Lingnan University dan Taiwan gitu. Itu bisa menjadi rujukan bagi teman-teman bagaimana kemudian konfigurasi kesejahteraan itu berubah setelah pandemi krisis. Dan
barangkali yang saya sampaikan tadi juga sedikit banyak juga mencoba capture apa yang saya tulis di sini bersama Profesor Kahomuk dan Profesor Pu dari Taiwan, yang ini menjadi salah satu karya kami gitu yang memprediksi kira-kira konfigurasi kebijakan sosial di masa depan itu seperti apa, dan apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Apakah kemudian seperti yang saya bilang tadi, apakah kemudian membawa negara-negara itu menjadi negara-negara yang ada menjadi negara kesejahteraan atau sebaliknya. Tapi kalau kita melihat data dan fakta, itu menunjukkan bahwa krisis bagaimanapun telah mengubah konfigurasi kebijakan sosial untuk menjadi lebih baik hati. Dan semua kita berharap ke depan mimpi negara kesejahteraan itu muncul di Indonesia. Dan penelitian saya terbaru menunjukkan hal demikian. Sudah banyak orang di Indonesia yang kemudian mereka bahkan bilang, meskipun saya sudah punya jaminan sosial sendiri, saya sudah mendaftarkan kesehatan saya di asuransi saya swasta, tapi mereka akan tetap membayar JKN sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sedekah, sebagai bentuk solidarity, sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan rasa gotong royong. Dan saya kira inilah prakondisi yang dibutuhkan untuk menjadi negara itu menjadi negara kesejahteraan seperti yang kita ditemukan di negara Skandinavia, bahwa setiap orang rela membayar untuk solidaritas dari sosial itu. Dan saya kira Indonesia sedang menuju gitu. Dan terkait dengan kapan waktunya, mungkin hanya waktu yang bisa menjawab. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak permasalahan, saya juga kurang nyaman dengan presentasi malam ini karena jaringan, sehingga ya harapannya kita bisa lebih mungkin berinteraksi di kemudian hari, lebih nyaman dengan jaringan yang mungkin lebih stabil. Dan saya sangat-sangat meminta maaf ya atas gangguan jaringan yang menyebabkan presentasi ini mungkin banyak yang harus saya potong dan pesannya tidak kemudian tersampaikan secara utuh. Terima kasih, begitu saya kembalikan ke Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Yudo atas materinya malam hari ini. Mengingatkan saya sama kelasnya Pak Mul ini Mas. Apa yang Mas Yudo sampaikan kebanyakan. Oke, baik. Mungkin saya langsung ke audien aja ya Mas ini. Barangkali dari rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung aja pakai raise hand atau menuliskan di kolom komentar ya. Dipersilakan bagi rekan-rekan semua. Mungkin sambil menunggu, kalau belum ada, saya ingin tanya sih Mas, tapi pertanyaan agak teknis juga sih Mas. Gimana deh? Gini Mas, jadi terkait universal basic income tadi Mas, sebenarnya saya pernah dengar wacana seperti ini tuh dari seorang ekonom nasional juga, yang senior juga Mas, dari Riza Ramli juga Mas. Jadi beliau juga memberikan saran ya terkait pendapatan basic income tadi itu disebarkan melalui Bank Nasional, katakanlah BRI, dan itu penyebarannya itu merata gitu Mas. Nah, terkait hal ini sebenarnya hal yang seperti apa yang bisa dikatakan sebagai universal basic income? Apakah ada nominal tertentu atau cara pendistribusian tertentu terkait itu, gitu Mas? Gimana Mas? Oke. Saya coba jawab ya. Jadi basic income itu seperti apa, dan kayak gini ya. Sebetulnya nggak ada konsep yang sebetulnya fix terkait dengan apa itu basic income, gitu, berapa jumlahnya dan bagaimana hitungannya. Karena juga seperti kita tahu BLT COVID itu diklaim juga dianggap sebagai basic income gitu kan. Namun ya daripada saya kira membahas terkait dengan apa itu basic income, kita lihat perdebatannya dulu sebetulnya. Karena memang nggak banyak juga pihak yang kemudian menyatakan keberatan gitu dengan kebijakan semacam ini. Karena tadi ada kecurigaan bahwa hadirnya skema transfer
pendapatan itu dianggap hanya akan menjadikan masyarakat yang produktif, tidak kompetitif gitu kan, dan memberikan efek demotivasi bagi mereka yang bekerja. Karena basic income itu prinsipnya kayak gini, sebab seberapapun mereka berusaha, gitu, selama mereka hidup di bawah garis minimum, itu mereka akan kemudian menerima penghasilan bulanan minimum setara dengan mereka yang bekerja. Gitu. Jadi ini sebuah menjadi perdebatan gitu kan. Nah makanya, jadi kalau kita lihat seperti misalnya Bang Luki Jani gitu di Kompas itu pernah nulis, lebih baik UBI ini dikonstruksikan sebagai productive welfare scheme, artinya mengkondisikan untuk orang, mengkondisikan agar orang itu bisa bekerja, mengkondisikan orang itu bekerja gitu untuk dapat mengakses skema ini. Jadi kalau di Singapura gitu konteks ini disebut dengan workfare. Jadi sistem kesejahteraan itu mengharuskan penerima manfaatnya itu untuk dapat melakukan suatu pekerjaan yang atau berpartisipasi dalam pelatihan kerja. Pada dasarnya kemudian UBI ini, Francis speaking ini mirip-mirip BLT COVID itu sebetulnya, memberikan gaji gitu kurang lebih. Tapi memang seperti yang saya bilang, masalahnya itu adalah seberapapun mereka yang berusaha, gitu, individu, selama mereka hidup di bawah garis minimum, mereka akan menerima penghasilan bulanan yang setara dengan mereka yang bekerja. Bahkan UBI ini kan juga udah lama diperdebatkan di negara maju misalkan. Tapi ini bukan hal yang baru ya kalau kita melihat di negara-negara liberal seperti Amerika gitu kan. Tahun 1969 itu ketika Presiden Richard Nixon gitu berusaha untuk mengadvokasi gitu proposal yang disebut sebagai rencana tunjangan keluarga. Gitu. Ini mendapatkan pertentangan yang kuat karena ya tadi kecurigaan terhadap itu alasan demotivasi kerja. Tapi kita harus memahami gitu kan bahwa mengapa kemudian meskipun ada penolakan semacam itu, mengapa sampai sekarang wacana itu tetap berlangsung santer gitu, terutama di masa pandemi. Kalau kita melihat artikel-artikel nasional, opini-opini itu banyak orang yang harus ini harus basic income. Mereka mengadvokasi itu karena menyadari keutamanya sebagai instrumen perlindungan pendapatan, gitu. Memastikan dan mencegah tidak seorang pun menjadi rentan, apalagi menjadi miskin kalau suatu waktu terjadi guncangan ekonomi. Dan ini juga akan menjadikan daya beli masyarakat terjaga, gitu kan. Dan ini yang seperti yang saya bilang tadi di presentasi. Fungsi terakhir ini penting agar sistem ekonomi pasar dapat terus bekerja optimal, agar dapat tetap mendorong kurva permintaan dan penawaran menuju titik keseimbangan baru. Dan UBI ini juga dianggap efektif untuk mengurangi ketimpangan gitu. Bukan sekedar dari pengaman sosial seperti yang saya sudah sampaikan. Masalah utama di Indonesia kan tadi sekarang bukan lagi soal pengentasan kemiskinan, tapi soal bagaimana memanfaatkan gap yang semakin meluas antara kelompok ekonomi yang kaya dengan kelompok ekonomi yang menengah dan ke bawah. Dan argumen moralnya juga seperti ini. UBI itu kan merupakan wujud ya pengakuan terhadap tiap-tiap dari warga negara karena kontribusi penting mereka dalam kapasitasnya masing-masing. Jadi kan setiap warga negara punya kontribusi ya, sehingga kontribusi itu kemudian yang harus diakomodasi oleh UBI. Jadi ibarat kata UBI ini dianggap sebagai sebuah penghormatan paling mulia terhadap pekerja yang berpenghasilan rendah yang selama ini tereksploitasi secara sosial ekonomi. Nah, karena untuk memenuhi kehidupan yang layak sesuai dengan standar ekonomi yang berlaku gitu kan, mereka kan sangat tergantung terhadap status sosial di pasar kerja, sehingga UBI ini sangat membantu bagi mereka, khususnya mereka yang punya penghasilan ekonomi ke bawah. Nah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ibarat kata ya orang-orang yang mendukung UBI ngomongnya begini argumennya, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kemiskinan itu dianggap lebih murah daripada membayar untuk intervensi yang mahal ketika individu sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap kemiskinan. Karena kalau sekalinya orang udah masuk perangkap kemiskinan, efeknya itu multidimensi. Nah, karena kemiskinan juga akan menyebabkan tadi social distrust, public distrust dan sebagainya. Sehingga secara politis juga mengapa politisi mengadvokasi pentingnya UBI karena ya menghindari kemungkinan tersebut, konflik dan public distrust. Dan pastilah para politisi juga akhirnya memprioritaskan UBI di masa pandemi.
Jadi kurang lebih perdebatannya kayak gitu, bro. Jadi belum ada konsep yang mungkin clear gitu. Tapi pada intinya argumen utamanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kemiskinan itu lebih murah daripada harus membayar intervensi yang mahal ketika individu terlanjur miskin. Ibarat kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi begitu sih kurang lebih. Baik, terima kasih Mas jawabannya. Ini ada yang tanya melalui chat Mas, saya bacakan Mas ya. Assalamualaikum Mas, saya Sahrul dari Unida. Ingin bertanya bagaimana pemerintah dalam mengatur kebijakan sosial di Indonesia. Kemudian saya ingin bertanya juga bagaimana pandangan Mas tentang filantropi dalam menyelesaikan ketimpangan, melihat banyaknya jenis filantropi seperti charity dan ziswaf. Ya, makasih banyak atas pertanyaannya. Bagaimana pemerintah mengatur social policy di Indonesia? Yang sebagaimana saya ketahui gitu, pemerintah di Indonesia terutama setelah krisis itu lebih kemudian memprioritaskan anggaran yang untuk kebijakan poverty reduction, tapi belum ada perhatian yang diberikan secara khusus untuk mereduksi inequality. Nah, itu yang kemudian karena kenapa kemudian fokus pemerintah untuk lebih poverty reduction, karena jelas kliennya jelas gitu. Terutama juga ini terkait dengan dukungan politik. Terutama kita melihat ketika demokrasi Indonesia baru masuk fase-fase awal, mengapa kemudian prioritas bantuan sosial itu lebih besar daripada jaminan sosial? Karena ini berkaitan juga dengan membeli suara itu. Mungkin Mas Ade ini udah paham banget ya soal itu gitu kan. Jadi jelas apa kemudian dalam negara demokrasi gitu, pada umumnya, nggak cuma Indonesia loh. Ya saya ngomong nggak cuma Indonesia, tapi kita salah paham aja. Dalam negara-negara lain, demokrasi baru seperti Amerika Latin gitu, mereka akan lebih banyak menyasar ke poverty reduction. Jadi ini sebuah dilematis ya. Di sisi lain penting juga karena fase krisis itu fase yang paling rentan. Sehingga fase pemulihan yang paling jitu itu ya sebenarnya bantuan sosial untuk menjaga daya beli tadi. Tapi di sisi lain ini keterusan gitu. Fase ketika sudah memasuki krisis sudah mulai berakhir, Indonesia kemungkinan efek krisis itu sudah mulai berakhir tahun 2004-2006 itu. Tapi tetap dilanjutkan ternyata gitu kan. Karena tadi bagi negara-negara berkembang dengan demokrasi yang masih baru, rudimentary, itu sangat menguntungkan bagi kondisi apabila dia menyelenggarakan yang sifatnya bantuan sosial atau charity daripada yang sifatnya jangka panjang gitu. Karena nggak dirasakan langsung. Ya kan? Karena ketika saya sarang aja orang ketika kita bayar BPJS kan manfaatnya kita kalau sakit aja, kalau nggak sakit ya mereka justru menganggap membebani gitu. Sementara beda kalau bantuan sosial kan wah aku dapat duit gitu. Gitu. Dan sekarang yang pertanyaan poin kedua, saya ingin bertanya juga bagaimana pandangan Mas terkait dengan filantropi dalam menyelesaikan ketimpangan. Sebetulnya ya tentu jawaban normatifnya ini sangat di-encourage ya. Jadi bentuk sangat direkomendasikan ketika lembaga filantropi untuk terus dibudayakan, untuk terus tumbuh gitu, menjadi salah satu instrumen untuk ketimpangan. Karena dalam penelitian saya di Kulon Progo ini cukup menarik juga. Jadi kemarin saya sempat bagikan paper judulnya Re-examining Social Policy Configuration in Indonesia, itu di Routledge UK. Penelitian saya ini melihat bagaimana efektifnya filantropi Islam zakat gitu, terutama untuk dan sedekah ya di Kulon Progo itu untuk distribusi perumahan bagi masyarakat yang nggak mampu. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kalau kita bicara soal filantropi dan ketimpangan, ini kita soal bagaimana punya frame yang sama terkait dengan penggunaan dana itu untuk apa.
Nah, apakah hanya untuk yang sifatnya mungkin simbolik, seperti misalkan merenovasi infrastruktur, apabila, tapi yang utama itu adalah kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dan saya kira belum banyak juga masyarakat yang kemudian menyadari pentingnya filantropi atau dana umat untuk kesejahteraan masyarakat. Karena pun kalau di RT itu banyak, mostly untuk infrastruktur kan, sedikit banyak difungsikan untuk itu, untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga efek untuk reduksi ketimpangannya itu tidak banyak. Tapi kalau kita melihat sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab untuk reduksi ketimpangan, sebenarnya harusnya negara itu melalui skema kebijakan sosial itu yang memang ya negara yang punya fungsi redistribusi sebetulnya. Nah, kalau komunitas melalui sistem seperti zakat gitu dalam Islam atau persembahan dalam Kristiani itu, ini sifatnya sebenarnya komplementer. Karena kecenderungannya juga filantropi itu kan juga berputar juga di komunitas yang kecil, di komunitasnya aja gitu. Dia kemudian belum menyentuh apa yang disebut sebagai redistribusi universal. Ya karena memang sifatnya filantropi seperti itu sebagai besar. Karena sedikit ya kemudian dana-dana filantropi yang berasal dari komunitas ini kemudian menyasar populasi di luar dari kelompoknya. Karena prioritas utamanya adalah kesejahteraan kelompok yang berada dalam kelompok itu gitu. Seperti misalkan ya kalau umat Islam kecenderungannya kan berputar di lingkungan orang-orang yang beragama Islam aja, dan Kristen pun juga sama. Belum ada kemudian skema-skema yang kemudian filantropi dengan manfaat itu didistribusikan lintas kelompok, jarang sampai jarang. Nah, sehingga yang paling efektif sebetulnya tetap negara dalam konteks mengurangi ketimpangan ini. Karena melihat fakta di lapangan seperti itu. Itu hanya pendapat saya ya. Tapi di Kulon Progo membuktikan itu sebetulnya bahwa filantropi ternyata bisa dalam konteks distribusi perumahan yang sangat-sangat perumahan yang sangat bermanfaat bagi kelompok tidak mampu, terlepas dari background agama dan status sosial dan status warga negara, ibarat kata seperti itu. Begitu yang bisa jawab kayaknya. Baik, Mas Yudot atas jawabannya. Semoga tadi menjawab ya. Ini ada pertanyaan lanjutan, Mas. Bagaimana pandangan Mas bila pemerintah dan sebagian lembaga siswa ada yang korupsi? Sebenarnya apa motif sebenarnya? Kalau kira-kira orang korupsi motifnya apa gitu? Karena nanti kepepet butuh kebutuhannya lebih banyak. Ya, motifnya itu kayaknya. Ya, coba Mas Adi, kira-kira gimana Mas Adi ini? Kalau pemerintah dan sebagian lembaga siswa itu korupsi. Kalau saya punya jawaban juga, tapi sekarang saya mau tahu jawabannya Mas Adi gimana nih? Kan Mas Adi ini kayaknya orang sospol juga nih kan? Ya Mas saya. Gimana nih Mas? Waduh, gimana? Agak susah nih Mas jawabnya Mas. Ya gini, jawabannya ini jawaban sangat normatif ya. Sebetulnya terkait dengan proses kewarganegaraan dan solidaritas kita sebagai warga negara. Nah gini, sederhananya gini. Pertanyaan mengapa kemudian negara-negara yang kita anggap sebagai welfare state seperti Norway itu tingkat korupsinya rendah? Kok Indonesia nggak bisa, dan negara-negara berkembang pada umumnya nggak bisa. Jadi kalau jawaban normatifnya kan jelas ya, pasti ada banyak jawaban. Seperti misalkan ya jelas mepet, tapi kalau saya mencoba jawaban sosiologis gitu. Kayak gini. Jadi warga negara itu sebetulnya ada dua model. Pertama, apa yang kita sebut sebagai state citizenship. Yang kedua sebagai community citizenship. State citizenship artinya kewarganegaraan itu kemudian dalam imajinasi kenegaraan mereka, individu menempatkan negara itu sebagai salah satu negara itu adalah bagian dari komunitas yang lebih besar, atau negara itu adalah bentuk saya lupa bahasanya,
proyeksi imajiner dari kepentingan warga negaranya. Nah, sementara ketika kita menyadari bahwa negara itu adalah proyeksi bentuk komunitas yang lebih besar, artinya kita di sini punya rasa di mana sense of belonging gitu, bahwa ketika saya kemudian imajinasikan bahwa negara itu adalah bentuk komunitas yang lebih besar, ketika saya kemudian melakukan apa yang disebut dengan tindakan abuse seperti corruption, itu sama dengan saya kemudian menghancurkan nalar kenegaraan saya gitu. Dan itu yang belum kita punya. Karena kalau contohnya sederhananya seperti ini aja, ketika kita bayar BPJS sama bayar zakat, kita tentu akan lebih mengutamakan bayar zakat untuk ketimbang bayar BPJS. Karena dianggap kemudian bayar zakat itu sebagian dari transendental, sebagai wujud aktualisasi keagamaan. Sementara kalau kita bayar BPJS itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Walaupun perdebatan ini kemudian muncul karena ada sebagian yang menilai bahwa ketika kita membayar BPJS itu sama juga dengan bersedekah gitu. Karena tadi yang saya sudah bilang, saya punya penelitian dan data itu muncul dari penelitian bahwa dia seorang punya latar belakang pondok yang sangat kuat sampai dia sekarang dia menjadi konsultan dari city planning. Jadi saya nggak mau bocorin identitas siapa orang ini karena ini bagian dari etik dari research. Dia bilang meskipun saya sudah mempunyai asuransi swasta, saya bahkan ditanggung dari kantor, tapi saya tetap mau bayar BPJS. Kenapa? Karena bagi saya bayar BPJS itu sebagai bagian dari wujud sodako, gitu. Wujud sodako saya kepada orang-orang Indonesia, gitu, kepada warga negaranya. Dari sini sebenarnya terlihat bahwa inilah yang disebut dengan the sense of belonging of the state dalam konteks yang lebih luas, seperti kenapa orang jadi korupsi. Kenapa korupsi? Karena mereka belum bisa membedakan apa yang disebut dengan barang publik, yang disebut barang swasta. Private buat swasta sih. Barang pribadi. Nah, itu yang menjadi salah satu jawaban sosiologisnya. Karena kita nggak punya imajiner soal mana yang publik, mana yang kita belum pernah melihat bahwa barang publik itu adalah barang yang semestinya harus dikonsumsi secara publik, bukan private. Jadi orang korupsi itu sebenarnya kayak gitu, karena mereka nggak bisa membedakan itu. Jadi kalau saya nggak cek kayak gitu, ya mungkin complicated ya jawabannya. Tapi saya pernah nulis ini judulnya res publica dan res private ya. Di republika nanti bisa saya kasih dari tulisannya kenapa. Jadi jawabannya saya mengasumsikan mengapa kemudian orang itu jadi punya kultur nyolong. Gitu. Nah, profesor saya namanya Pak Sus gitu. Coba saya carinya. Pernah menulis artikel judulnya kultur nyolong. Nah, ini coba saya belajar banyak juga nih soal ini dari beliau. Sebentar, coba saya lihat di artikelnya, ntar saya bagiin nanti di sini. Nggak ketemu ya. Ya pada intinya jelas ya kenapa orang kemudian motivasi mereka ya, motifnya itu ya jelas seperti banyak, tapi jelas mengapa kemudian mereka melakukan itu, karena mereka nggak, karena kebudayaan soal terkait dengan barang publik dan barang privat ini nggak jelas di Indonesia, belum ada apa jadi mereka menganggap bahwa ya selagi punya ya bisa mendapatkan menggunakan itu gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Saya nggak menjawab langsung ya, karena jawabannya sudah ada di sudah banyak dijawab, tapi saya mencoba memberikan pandangan lain aja sih. Udah gitu aja sih. Baik, saya kira juga udah lumayan menjawab kok Mas. Iya gitu ya. Iya Mas. Baik, mungkin ini Mas, kita sudah di penghujung waktu juga Mas, forum juga sudah sekarang sudah menunjukkan jam pukul 22:11 di penghujung forum juga. Mungkin untuk pertanyaan kita tutup dan kita sudahi Mas untuk forum pada malam hari ini. Gitu Mas. Oke.
Eh, Sebelumnya terima kasih untuk Mas Yudo kami ucapkan atas materi dan diskusinya pada malam hari ini, Mas. Dan kami doakan juga sukses untuk rencana karir Mas Yudo ke depannya, Mas. Yang alhamdulillah ini diterima beasiswa juga, Mas ya, yang PhD itu, Mas. Itu Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Semoga sukses, Mas ya. Mohon doanya. Iya. Kalau bulan September saya berangkat kelas 3. Amin. Nanti ditunggu di kelas ya, Mas. Ilmu-ilmunya, Mas. Ya, paling gampang baca tuh sampai ntar. Siapa? Baik, itu kita cukupkan forum pada malam hari ini dengan alhamdulillah bersama, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Mas Yudo atas materinya. Bila dari saya pribadi ada salah kata, mohon maaf. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.